Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Haris. Oke anak-anak, sebelum dimulai mari kita buka dulu dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke baik, hari ini Mister akan menyampaikan materi untuk kelas 4 SD. Dan materinya adalah mengenai penanganan cedera. Nah, apa itu cedera? Mari kita bahas. Nah, dari segi pengertian, cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi bagian tubuh yang diakibatkan oleh kejadian berupa tekanan fisik. Ya, misalkan kalau di dalam olahraga terjadi yang namanya cedera memar karena benturan kaki dengan kaki sehingga mengakibatkan memar, ataupun kaki mengenai sepatu sehingga mengalami cedera lecet ya, dan lain-lain. Masih banyak lagi kejadian-kejadian yang mengakibatkan cedera. Itu yang dimaksud dengan cedera. Oke, karena cedera ini bukan sesuatu hal yang kita sengaja ya. Oke, selanjutnya, yang pertama Mister akan bahas mengenai cedera lecet. Nah, lecet adalah terkelupasnya kulit akibat gesekan atau benturan dengan benda yang memiliki permukaan kasar. Nah, itu yang dimaksud dengan lecet. Jadi, luka lecet ini harus tetap dalam keadaan bersih. Bila terkena kotoran, dapat menyebabkan infeksi. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Misalkan kita bermain sepeda ya, di jalan, tanpa kita sadari ternyata terjadi kecelakaan ringan sehingga mengakibatkan sepeda kita jatuh, dan kemudian ketika terjatuh bagian tubuh kita misalkan lutut mengenai benturan dengan sepeda atau mengenai benturan dengan jalan sehingga mengalami yang namanya lecet. Nah, itu yang dimaksud dengan lecet. Jadi banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan kita lecet ya. Nah, ketika lecet, usahakan itu lecet harus bersih, dalam keadaan bersih ya. Jangan sampai kotor, karena kalau kotor itu akan menyebabkan infeksi. Yang namanya infeksi itu kemasukan bibit penyakit ya. Cara menanganinya bisa dibersihkan dengan air. Kemudian ketika sudah kering, maka beri atau gunakan obat merah seperti itu supaya cepat kering lagi. Nah, itu cara menanganinya. Nah, selain cedera lecet, ada juga cedera memar. Nah, memar juga ini disebut sebagai lebam. Jadi istilah lain dari memar bisa juga disebut dengan lebam. Nah, memar adalah jenis cedera yang disebabkan adanya benturan dengan benda tumpul yang keras. Nah, misalkan tadi ya dalam sepak bola, kaki kita mengenai sepatu atau kaki kita mengenai mister gawang atau tiang gawang ya, sehingga mengalami yang namanya memar karena benturan kan, kaki berbenturan dengan tiang gawang yang keras ya, sehingga menyebabkan memar. Itu yang dimaksud dengan memar ya, atau masih banyak lagi kejadian-kejadian lain. Nah, terus bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya itu bisa menggunakan es batu. Ya, jadi gunanya es batu ini bisa mengurangi rasa sakit pada memarnya.
Nah, kemudian jika rasa sakitnya sudah hilang, itu baru bisa dikompres menggunakan air hangat supaya aliran darahnya lancar kembali. Itu ya cara menanganinya untuk cedera memar. Oke, selanjutnya cedera mimisan. Nah, ini yang sering sekali terjadi pada anak-anak ya. Di sekolah pun Mister seringkali menemukan di antara kelas 1, kelas 2 itu biasanya seringkali terjadi yang namanya mimisan pada anak. Oke, mimisan itu apa sih? Mimisan adalah cedera yang ditandai dengan keluarnya darah dari hidung ya. Itu yang dimaksud dengan mimisan. Mimisan juga dapat disebabkan oleh yang pertama bisa dari udara dingin atau kering ya. Kita lama-lama di AC kalau yang belum terbiasa atau belum terbiasa biasanya sering kali mengalami yang namanya mimisan. Atau bisa juga disebabkan oleh buang ingus yang terlalu kencang, itu berlebihan. Atau bisa juga disebabkan oleh adanya luka di bagian dalam hidung ya, atau juga bisa karena benturan hidung kita mengenai apa misalkan, atau bisa juga disebabkan oleh penggunaan jenis obat-obat tertentu. Nah, ini yang seringkali ditakutkan ya, jadi jangan sembarangan minum obat ya, karena ini bisa mengakibatkan mimisan. Atau juga bisa disebabkan oleh mengkonsumsi alkohol. Wah, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Kalian nggak boleh mengkonsumsi alkohol dilarang. Oke. Itu sebabnya. Terus ketika mengalami mimisan, bagaimana cara menanganinya? Nah, cara menanganinya yaitu bisa menggunakan daun sirih. Ingat ya, bisa menggunakan daun sirih. Dan pastikan posisi hidung itu harus lebih tinggi dari jantung. Kenapa? Supaya keluar darahnya tidak terlalu banyak seperti itu ya. Nah, atau bisa juga selain menggunakan daun sirih, sebelumnya boleh ditekan terlebih dahulu hidungnya, menahan keluarnya darah. Boleh ditekan dulu, nanti lama kelamaan akan mengering ya, atau menyempit darahnya, kemudian tidak keluar lagi. Seperti itu ya. Oke, itu cara menanganinya. Ketika ditekan hidungnya, bernafasnya bisa menggunakan mulut untuk sementara ya. Ditekannya jangan terlalu lama, hanya beberapa menit aja ya, hanya beberapa menit sekuatnya aja, seperti itu. Oke, itu untuk cedera mimisan. Yang terakhir yaitu cedera lepuh. Nah, lepuh itu apa? Lepuh merupakan cedera yang disebabkan oleh adanya kontak atau persinggungan dengan benda panas, atau bisa juga disebut dengan luka bakar. Bisa dilihat di gambar. Ini adalah contoh cedera lepuh ya. Jadi kulitnya melepuh, di dalamnya ada air-air seperti itu ya. Nah, ini biasanya seringkali diakibatkan oleh misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan orang tua kita sedang memasak. Nah, nggak sengaja tangannya mengenai wajan, yang wajannya itu masih panas. Nah, sehingga kulitnya melepuh. Nah, melepuh bisa seperti ini yang ada di gambar. Atau kaki kita mengenai knalpot yang panas, knalpot motor, sehingga kakinya melepuh juga. Nah, itu penyebabnya banyak ya. Atau kena setrikaan lagi menyetrika baju, bisa itu karena bendanya panas. Nah, itu sangat berbahaya jika mengenai kulit, akibatnya adalah melepuh. Oke. Terus kemudian bagaimana cara menanganinya ketika mengalami cedera tersebut? Yang pertama bisa dikompres menggunakan air biasa ya, dan usahakan jangan menggunakan air es. Kenapa? Karena dapat menyebabkan kerusakan kulit yang lebih parah. Itu jangan ya. Nah, kenapa sih nggak boleh? Gini aja, knalpot itu kan benda panas. Ini ilustrasi aja ya. Knalpot itu benda panas. Coba pernah melihat atau tidak, jika knalpot yang masih panas disiram dengan air, apa yang terjadi?
Yang terjadi kan keluar asap bus ya, karena antara panas bertemu dengan air yang dingin. Nah, jadi seperti itu. Sama halnya ketika kita mengenai benda panas, kulit yang melepuh, tidak boleh menggunakan air es, ditakutkan kulitnya nanti tambah parah ya, rusak kulitnya tambah parah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah dikompres atau dibersihkan menggunakan air biasa, gunakan salep ya. Salepnya ya salep khusus untuk luka lepuh atau cedera lepuh. Nah, setelah itu bisa juga menggunakan tanaman lidah buaya ya. Jadi kalau nggak pakai salep juga bisa menggunakan tanaman lidah buaya. Yang diambil itu lendirnya ya. Kalian mungkin pernah lihat seperti apa lidah buaya, jika dibuka kulitnya di dalamnya itu seperti lendir. Nah, itu bisa menjadikan obat untuk cedera lepuh. Oke. Nah, itulah materi hari ini sudah Mister sampaikan. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh kalian semua, dan tugasnya berupa worksheet. Jadi nanti kerjakan lembar kerjanya yang sudah dibagikan, dan semua jawabannya ada di video ini, karena worksheetnya adalah berupa teka-teki silang. Jadi kalian menjawab pertanyaan dengan mengisi jawabannya itu di kolom teka-teki silang. Nah, jawabannya ada di video ini semua. Oke, nah itulah materi hari ini sudah Mister sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Mister pamit. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.